Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih, pujian, pengagungan, sembah, sujud kami kiranya memuaskan, menyenangkan hati daripada Tuhan, dan doa yang kami naikkan kiranya Engkau dengar, dan Engkau jawab menurut waktu dan kehendak, karena otoritas ada di tangan Tuhan. Dan ajar kami senantiasa bisa mendoakan dalam doa-doa pribadi maupun keluarga kami. Dan sebentar kami akan mendengar sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, bentuklah kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, kami punya Allah yang pasti. Oleh karena itu, biarlah kami bisa mendengar dengan baik, dengan seksama, sehingga kami memperoleh berkat itu dan kami melakukan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini temanya percaya dengan segenap hati, seperti lagu yang sudah kita nyanyi. Nah, kita ini pada saat ini ya, kita hidup di zaman yang penuh ketidakpastian ya. Kita ada rencana bisa berubah, kondisi bisa bergoncang, kesehatan kita juga bisa menurun, ekonomi tidak stabil, dan bahkan juga masa depan kita seringkali tampak kabur. Nah, manusia pada dasarnya mencari kepastian ya, kepastian hidup, kepastian masa depan, kepastian akan keamanan, dan bahkan kepastian arah. Nah, Alkitab tidak menjanjikan ya bahwa kita hidup tanpa badai. Yang Alkitab janjikan kepada kita adalah apa? Kepastian di tengah badai. Bukan kepastian keadaan, tetapi kepastian di dalam Tuhan. Ya, sebagaimana yang dicatat di dalam Amsal 3 ayat 5-6 ada di depan, kita baca bersama-sama dua ayat ini. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, konteks firman Tuhan Amsal ini kita tahu ini adalah kitab hikmat yang terutama ditulis oleh Salomo, meskipun ada penulis-penulis yang lainnya. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan hidup yang benar, yang bijaksana, dan bahkan apa? Berkenan kepada hati Tuhan. Jadi Amsal ini bukan janji instan, tapi itu adalah prinsip hidup. Nah, kita lebih dekat lagi, konteks pasal 3 ini nasihat seorang ayah kepada anaknya. Ini kita bisa lihat di dalam pasal 1 ayat 1. Hai anakku, ya isinya menekankan apa? Hubungan yang benar dengan Tuhan, lalu hidup yang takut kepada Tuhan, dan kepercayaan penuh kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita masuk lebih dekat lagi, konteks ayat 5 dan 6. Ya, ayat 5 itu sikap hati. Arti kita percaya sepenuhnya, sepenuh hati kepada Tuhan. Di dalam ayat 6 ini adalah praktik hidupnya, yaitu mengakui Tuhan di dalam segala jalan hidup kita. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 5a. Kata percaya ini adalah kata kerja dalam bentuk perintah yang tidak sekadar percaya percaya secara pikiran, tetapi juga artinya begitu mendalam. Yang pertama adalah bersandar dengan aman. Kata ini dipakai untuk seseorang yang yang menaruh berat badannya pada sesuatu. Misalnya kita duduk di bangku, kita akan percaya kepada bangku itu bahwa dia bisa menahan bobot tubuh kita. Kita mempercayakan kepada bangku tersebut. Ada unsur aman di dalamnya, ada unsur tenang. Nah, percaya di sini artinya kita menyerahkan diri kita ya sepenuhnya, bukan sekedar yakin. Makanya hari ini kita bisa duduk di bangku karena kita yakin bahwa bangku itu bisa menahan bobot tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengandalkan sepenuhnya. Ini ketergantungan total. Tidak boleh ada cadangan yang lain loh ya. Baik itu diri kita sendiri, kepintaran kita, kebijakan kita, kekuatan diri kita, jabatan kita, kekayaan kita. Atau kita mengandalkan orang lain. Dan itu tidak boleh ada cadangan di dalam diri kita. Dan di dalam konteks Amsal pasal 3 ayat 5 ini, percaya kepada Tuhan menjadikan Tuhan satu-satunya sandaran. Tidak boleh ada yang lain. Ingat baik-baik, tidak boleh ada yang lain. Yang ketiga, hidup tanpa ketakutan. Nah, kata percaya di sini sering dikaitkan dengan rasa aman. Karena apa? Karena ada perlindungan. Kenapa? Karena Tuhan melindungi kita. Orang yang percaya hidup dengan ketenangan batin. Dia pasti tenang. Kenapa? Karena dilindungi oleh Tuhan.
Percaya kepada Tuhan ini akhirnya apa? Karena Tuhan melindungi, membawa damai, bukan membawa kepada kecemasan. Nah, hari ini kita belajar ada empat jenis orang tentang percaya. Yang pertama, ya, orang yang tidak percaya. Nah, dia tidak mengenal Tuhan. Bahkan apa? Menolak Tuhan. Dia mengandalkan logikanya, kekuatannya. Bahkan dia apa? Mengandalkan dunia ini. Dan dia sulit menerima kepada firman Tuhan. Dalam Mazmur 14 ayat 1 mengatakan, orang bebal berkata di dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Orang ini hidup tanpa iman, tanpa pengharapan rohani. Contohnya misalnya Firaun. Ya, kita lihat Firaun itu melihat tanda dan mukjizat yang dilakukan Tuhan melalui Musa. Itu berjilid-jilid, ya, bertubi-tubi. Tapi itu nggak percaya kepada Tuhan. Hatinya keras. Dia menolak apa? Menolak Tuhan. Ya, dia lebih percaya kepada kekuatan dirinya sendiri. Nah, di sini dia tidak percaya karena dia tidak percaya. Akhirnya apa? Membuat hatinya semakin keras dan akhirnya membawa kehancuran. Ya, akhirnya apa? Habiskan tentara-tentara yang mengejar bangsa Israel ada di ujung tanduk. Akhirnya apa? Tuhan melakukan mukjizat, dibuka laut Teberau itu sehingga menyeberang. Lalu apa? Tentara Mesir mengikuti air, dibasmi oleh air tersebut. Yang kedua, orang yang percaya tapi ragu-ragu. Ini percaya Tuhan itu ada tapi tidak sepenuhnya, mudah goyah, ya. Saat masalah itu datang dan percaya itu saat apa? Saat keadaan itu baik, ya. Di dalam Markus 9 ayat 24 mengatakan demikian. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Iman ada, tapi belum kuat dan belum apa? Bertumbuh. Contohnya siapa? Petrus, ya. Waktu dia lihat Yesus, akhirnya apa? Dia pergi melangkah dan dia berjalan di atas air. Tapi tiba-tiba ada angin, ada ombak, dia takut dan akhirnya dia tenggelam. Imannya ada, tapi masih apa? Bercampur dengan keraguan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang tidak dijaga akan apa? Mudah goyah oleh keadaan. Ini terjadi kepada Petrus. Dan yang ketiga adalah orang yang percaya karena melihat. Percaya jika ada bukti, ada mukjizat. Kalau saya sehat, saya mau percaya. Kalau saya kaya, saya mau percaya kepada Tuhan. Imannya itu bergantung kepada situasi, ya. Jika doanya belum dijawab, apa? Imannya bisa lemah. Nah, di dalam Yohanes 20 ayat 29a mengatakan demikian. Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Iman ini iman yang masih bersyarat. Contohnya siapa? Thomas, ya. Thomas percaya setelah apa? Melihat menyentuh Yesus. Ya, tangannya yang berlubang, lambungnya yang berlumbang. Dia menuntut bukti terlebih dahulu. Dan Yesus menegur dia dengan lembah lembut. Dan kita bisa belajar daripada Thomas bahwa percaya karena melihat masih terbatas dan belum sepertinya berserah. Yang terakhir, yang keempat, ya. Orang percaya dengan iman sejati. Dia percaya sekalipun dia belum melihat hasilnya. Tetap setia di dalam apa? Keadaan yang sulit. Dia mengandalkan janji Tuhan. Dia mengandalkan firman Tuhan, bukan keadaan yang ada di sekitar dia. Inilah yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti, ya, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman yang dewasa yang berkenan kepada Tuhan. Contohnya siapa? Abraham, bapak orang beriman. Abraham itu taat loh, meskipun dia tidak tahu kemana Tuhan akan memimpin dia, akan membawa dia. Dia percaya janji Tuhan, dia percaya firman Tuhan meskipun apa? Belum melihat penggenapannya. Imannya itu bahkan diperhitungkan sebagai apa? Sebagai kebenaran. Iman sejati taat sebelum melihat. Inilah yang dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap hatimu dengan seluruh, dengan total, tanpa sisa, dengan utuh, tidak boleh terbagi. Apa yang tidak boleh terbagi? Yaitu hatimu, ya. Hatimu, pikiranmu, akalmu, tempat berpikirmu, kehendakmu, keputusanmu, perasaanmu, motivasimu, pusat keberadaan manusia, pusat seluruh hidup manusia itu. Ya, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hatimu, hati kita loh, bukan hati orang lain. Maka secara utuh bisa berarti dengan
Seluruh keberadaan hatimu, pikiranmu, kehendakmu, perasaanmu, itu tidak boleh terbagi. Percayalah kepada Tuhan dengan totalitas hidupmu. Ini yang diminta. Ya, jadi seluruh segenap hati kita total diminta oleh Tuhan. Tidak boleh ada bagian yang lain. Termasuk apa yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, ayat 5b. Nah, ayat 5b ini berhubungan dengan ayat 5a yang tadi. Ya, frase 5a ini langsung diikuti dengan frase yang terdapat di dalam ayat 5b. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, jika hati kita masih terbagi antara Tuhan dan diri kita sendiri, maka kepercayaan kita belum segenap hati. Itu tadi di dalam ayat 5a. Percaya dengan segenap hati di dalam 5a itu artinya bahwa Tuhan menjadi pusat keputusan hidup kita, ya. Lalu jika kita di sini bukan saja diperintahkan untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tetapi janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah. Ini larangan yang keras loh. Larangan yang kuat, ya, untuk tidak bersandar, bertumpu, menopang diri atau mengandalkan sesuatu untuk dukungan. Nah, kata ini biasa dipakai untuk hal-hal yang secara fisik misalnya. Kita bersandar kepada tongkat. Ya, orang tua yang susah jalan harus pakai tongkat. Artinya kita jangan benar-benar bersandar kepada tongkat atau dinding tempat kita megang. Nah, kita nggak boleh bersandar pada hal yang demikian gitu. Tapi di sini dalam arti kiasan, ya, bersandar secara mental dan rohani, bersandar pada pada pengertianmu, ya, kepada pemahamanmu, kepada kecerdasanmu, kepada kemampuanmu untuk membedakan sesuatu. Ya, khususnya kemampuan kita untuk menilai sesuatu, memahami sesuatu. Ya, nanti kita lihat ya, boleh kita berpikir. Nah, secara harafiah kalimat ini berarti dan kepada pengertianmu sendiri, janganlah engkau menjadikannya sandaran. Nah, makanya tadi saya ngomong, ini bukan kita nggak boleh berpikir, kita namanya manusia pasti berpikir, ya. Kita boleh memakai akal budi kita, ya. Di sini janganlah menjadikan pemahaman kita yang terbatas ini sebagai dasar utama hidup kita. Jangan. Ini otak kita terbatas loh. Begitu ada tumbuhan di otak kan kita terganggu. Kan tadi kita doain suatu karena kanker otak bisa mengganggu, sakit, ya, pikiran bisa hilang dan lain sebagainya. Otak ini begitu kecil, kita nggak bisa mengandalkan otak kita, ya. Dan jadi maknanya menekankan prioritas. Akal manusia itu berguna, tapi tidak bisa menjadi sandaran utama dibandingkan hikmat dan tuntunan yang berasal daripada Tuhan loh. Boleh pakai pikiran kita, akal kita untuk memikirkan apapun. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk pelayanan kita. Tapi jangan semata-mata kita pakai akal kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan, pimpinan Tuhan. Contoh nih, dulu semu itu sakit saraf kejepit, sekarang juga masih gitu ya. Sakitnya di belakang, kejepitnya di belakang, sakitnya bisa perut di kaki gitu. Jadi tiap malam sakit gitu. Dulu kami, ya, kita tahu saraf kejepit, tapi kita nggak terlalu paham banget gitu. Ya, ini singkat cerita kita bawa ke rumah sakit di Kemayoran. Dokternya bilang ini saraf kejepit. Ya, ibu jangan angkat yang berat-berat lebih dari 5 kilo. Duduk jangan lama-lama, berdiri jangan lama-lama, tidur di tempat yang keras gitu. Kasih obat. Kita pulang nih. Otak kita pikir orang sakitnya di sini, gangguannya di sini, sakitnya kok di sini, dibilang saraf kejepit nih. Otak kita berpikir, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Obat sih tetap diminum gitu ya. Mungkin anjurannya itu nggak dilakukan gitu ya. Akhirnya tetap sakit gitu. Tetap sakit. Pergi ke dokter yang lain. Ya, internis, ya, sampai ke Kelapa Gading, bolak-balik. Kenapa? Andelin otak kita yang terbatas. Kita mulai menalar gitu. Kayaknya nggak mungkin penyakit ini. Akhirnya kita bertobat. Akhirnya kita berdua renungkan ya dari awal sampai dokter terakhir. Sampai dokter yang terakhir ngomong, ibu stres kali. Semua bilang, stres apa? Gua nggak makan juga jadi daging gitu. Apanya yang stres gitu ya? Kita pikir, kita dari depan nih.
Ya, berpikir tapi apa? Berdoa sama Tuhan. Ya. Terusi, kayaknya yang pertama bener loh. Ya, yang di sini udah internet, yang lain udah ngaco-ngaco lah. Saya bilang, kayaknya bener yang pertama. Tapi kan ini pipi nih kurang tebel. Gue malu datang lagi ke situ. Cari dokter saraf tapi di Mangga Besar. Begitu sampai situ, udah periksa, ibu saraf kejepit. Bener kan? Saraf kejepit, diketok dengkulnya. Apa ini saraf kejepit ya? Kalau mau dipastikan nanti ada apa tuh sih supaya tahu kejepitnya di mana. Ibu udah dioperasi juga nggak 100% ya. Dia juga nggak anjurin gitu ya. Ibu fisioterapi 10 kali, nanti berenang. Yang tadi itu ya, jangan bawa yang berat-berat ini itu dan lain sebagainya. Ya, setelah kita kembali kepada jalan yang benar ya, baru setelah itu kita bisa mengatakan, hari ini ya puji Tuhan, haleluya lah ya. Kita udah tahu bisa diatasi dengan baik. Jadi jangan apa? Jangan apa? Mengandalkan diri kita ya. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri ya. Andalkanlah Tuhan. Itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Akuilah Dia dalam segala lakumu ya. Di dalam segala, di dalam semua, di dalam setiap ini cakupannya total loh. Tanpa pengecualian, yaitu lakumu, jalanmu, arahmu, cara hidupmu, pola tindakanmu, jalan-jalanmu, keputusan hidupmu, kebiasaanmu, pilihan moralmu, arah hidupmu sehari-hari, bukan saja tindakan yang besar tetapi yang kecil yang bersifat setiap hari. Kita harus harus andalkan kepada Tuhan, harus akui Dia. Akuilah Dia ini. Nah, kalau kita nggak kembali kepada bahasa asingnya, kita nggak tahu akuilah itu artinya apa. Aku ini adalah kata yang paling penting di dalam ayat ini. Jadi mesti diperhatikan dengan baik-baik. Dia akar katanya itu adalah yada atau mengenal secara mendalam, berelasi, mengalami, memperhatikan dengan sadar. Ini bentuk perintah. Jadi nggak boleh, bukan pilihan, harus kita lakukan. Nggak ada pilihan lain, kita harus lakukan. Artinya kenalilah Tuhan, ya, sadarilah Tuhan, libatkan Dia, libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Kata ini tidak sekadar berarti mengakui keberadaan Tuhan secara intelektual kita ataupun kita mengaku dengan mulut kita secara lisan. Bukan itu saja, tapi kita harus hidup dalam kesadaran relasi dengan Tuhan dan melibatkan Dia secara aktif di dalam seluruh hidup kita. Jadi secara literalnya artinya dalam setiap jalan hidupmu kenalilah Dia. Harus berelasi. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita kalau kita tidak mengenal kepada Dia? Ya. Akhirnya kita bersandar kepada pengertian kita, maka harus akuilah Dia, kenalah Dia, dan untuk bisa mengenal Dia, mau tidak mau, disiplin rohani harus lakukan. Kalau kita tidak berelasi dengan Tuhan, percayalah engkau tidak akan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita tidak berelasi dengan Tuhan, kita tidak akan mengakui Dia. Maka bacalah firman Tuhan, ya. Setiap hari renungkan firman Tuhan setiap hari. Ya, berdoalah kepada Tuhan secara pribadi dalam komunitas, di dalam gereja kita. Lalu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi setiap hari dengan firman, dengan doa. Layanilah Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Dia. Ya, aktiflah melatih karakter kita. Nah, orang-orang yang demikian baru dia bisa mengenal kepada Tuhan, baru dia bisa percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu dia tidak mengandalkan pengertiannya dia, dan dia nanti akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, ayat Amsal 35 ini, ayat 5 ini sejajar ya dengan ayat 6. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lalu ayat 6, akuilah Dia di dalam libatkanlah Tuhan dalam seluruh arah hidupmu. Dengan kata lain, ya, jangan hidup mandiri dari Tuhan, tapi berjalan bersama Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka impactnya, dampaknya, akibatnya, ya, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan sendiri, bukan manusia, ya, yang akan meluruskan, membuat lurus,
meratakan, ya, menjadikan benar. Seperti kalau jalan itu nggak rata, itu diratakan, ya. Kalau ada hambatan-hambatan itu dihilangkan. Ya, dia tuntun kita ke arah yang benar. Ini yang akan dilakukan oleh Tuhan. Dampaknya bagi kita yang mau mengenal Dia, mengakui Dia dalam setiap laku daripada diri kita, ya. Kata ini tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi apa? Jalan yang benar. Ingat ya, bukan yang mudah, tapi jalan yang benar. Mungkin ada kerikil, tapi jalan kita tempuh itu adalah benar dan apa? Terarah. Jalanmu, ya. Proses hidupmu, langkah demi langkah. Perjalanan yang sedang kita tempuh pada saat ini. Ya, langkah tiap hari yang kita lakukan. Kalau kita mau mengakui Dia, mengenal kepada Tuhan. Dan maka secara literal bisa dikatakan demikian. Dan Dia akan membuat lurus jalan-jalanmu. Dan kalau dikaitkan dengan ayat 5 dan ayat 6a, artinya pertama, ya, kita percaya penuh kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menjadikan akal sendiri sebagai sandaran. Dan ketiga, mengenal dan melibatkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Hasilnya apa? Hasilnya ayat 6b. Kita dapat bimbingan ilahi. Ya, arahan hidup daripada Tuhan. Koreksi ketika kita menyimpang, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya apa? Tuhan sendiri akan menjadi apa? Penuntun yang aktif, membetulkan arah hidupmu dan menuntun setiap langkahmu ke jalan yang benar. Ya, firman Tuhan ini hari ini juga saya buat karena saya dengar ada request, ya. Kita menghadapi situasi yang nggak pasti. Ini salah satunya saya bikin, ya. Nah, saya mau tutup khotbah hari ini dengan satu ilustrasi gitu, ya. Ada seorang bisnismen di negara bagian Alaska. Setelah dia menjalankan tugasnya, dia mau pulang ke kotanya. Maka dia beli apa? Tiket pesawat kecil, pesawat baling-baling, ya. Kemudian dia masuk ke pesawat dengan temennya, rupanya nggak ada penumpang yang lain. Kapal ini adalah muat 6 orang. Jadi dia berdua sama satu pilotnya, ya, karena cuma bisa muat 6 orang. Nah, dia duduk di sebelah pilot gitu, ya. Nah, ini pesawat baling-baling satu. Sehingga ceritanya mereka apa? Mengudara. Ya, awalnya cuaca baik saja, nggak ada apa-apa. Ya, tiba-tiba berubah menjadi awan gelap. Dia masuk ke dalam awan gelap, lalu ada petir, lalu ada badai luar biasa. Ada badai terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba pilotnya juga ngomong sama pengusaha ini, bisnismen ini. Dan dia juga adalah anak Tuhan. Dia bilang, "Pak, tolong doakan saya." Kenapa? Kata dia, ya. Karena saya ini kalau terbang ada awan yang gelap gitu, ya. Ada badai, punya kecenderungan bisa pingsan. Loh, kok bisa gitu, ya? Terbangin pesawat gitu, ya. Nah, akhirnya dia tetap minta didoakan gitu. Nah, setelah dia ngomong gitu, tiba-tiba Pak, dia pingsan gitu. Ya. Oh, gawat itu, ya. Begitu pingsan, dia buru-buru ambil apa? Radio panggil itu, dia bilang, "Mayday, mayday, mayday." Nah, mayday itu artinya help me dalam bahasa Prancis gitu, ya. Dia teriak, ya, "Mayday, mayday, mayday," gitu, ya. Ya. Begitu dia teriak "Mayday, mayday," suaranya terdengar sama pesawat Boeing 747 cargo plane. Dia dengar, ya. Waktu dia dengar, "Ada apa nih, Pak? Ini pilot saya pingsan nih." Dengan cepat dia mengatakan, "Oke, nanti saya akan hubungan airport terdekat, menara pengawas yang terdekat." Akhirnya dihubungin. Lalu apa? Tiba-tiba ada suara masuk. Suara itu mengatakan demikian, "Pak, saya sudah bisa melihat Bapak di radar, ya. Ya, ini pesan saya, ya. Jangan lihat keluar, dengarkan suara saya. Di depan Bapak ada buku manual pesawat." Itu sederhana karena pesawat kecil, saya akan tuntun Bapak gitu. Tapi ingat baik-baik, dengarkan suara saya, jangan lihat ke kiri, ke kanan, cukup dengarkan suara saya saja. Saya akan pandu Bapak. Nanti ada gunung dan lain sebagainya, nanti Bapak akan ke kiri, ke kanan dan lain sebagainya. Pokoknya
ingat baik-baik, Bapak dengerin suara saya. Bapak itu situ nggak bisa ngelihat apa karena di dalam keadaan badai. Ya, kalau enggak nanti bisa disorientasi, nanti bisa jatuh. Nah, singkat ceritanya, pesawat itu akhirnya apa? Mendarat walaupun apa? Bouncing 7 kali. Namanya juga dia bukan pilot gitu. Nah, akhirnya dia selamat. Dia stres, dia trauma. Setelah dia keluar dari pesawat, dia cari hotel, dia mau istirahat di hotel itu dengan temannya gitu. Ya, akhirnya apa? Sebelum dia tidur ada pintu diketuk. Waktu dibuka, ya pria itu berkata demikian, Pak, saya suara yang tadi. Saya suara yang dari apa? Pengawas ya. Ini suara saya. Lalu apa? Mereka berpelukan. Bapak itu luar biasa. Bapak luar biasa. Ya, Bapak mau mendengarkan suara saya sehingga bisa mendarat dengan selamat. Dulu ada peristiwa yang sama, tapi pilotnya nggak mau dengar. Lalu apa? Disorientasi. Akhirnya apa? Kapalnya jatuh dan meledak. Bapak luar biasa. Nah, suatu saat nanti kita juga akan berpelukan ya dengan suara ya yang kita dengar selama hidup kita ini loh. Yaitu Pak Tuhan ya. Dan di hari itu dia akan mengatakan kamu luar biasa. Seumur hidupmu ya engkau mendengarkan suaraku. Sehingga engkau pulang dengan selamat dan engkau kembali kepada Allah dengan selamat. Apapun pergumulanmu hari ini ya, pergumulan pribadi kita, pergumulan keluargamu, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam pelayananmu, pergumulan di dalam gereja. Ingat ya, dengarkan suara Tuhan, jangan dengarkan suara yang lain ya. Nanti kita bisa jatuh, kita bisa disorientasi ke tempat yang, tapi kita dengarkan suara Tuhan. Ya, apapun itu yang terbaik. Ya, nanti Tuhan akan berkata, kita memeluk Tuhan dan dia berkata, engkau luar biasa. Selama hidupmu engkau mendengarkan suaraku. Itu namanya apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, dan janganlah bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Akuilah dia, kenalilah. Ya, di dalam segala lakumu dan ia akan meluruskan jalanmu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau. Hidup kami penuh dengan ketidakpastian. Di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, di dalam pelayanan kami. Ada banyak orang berteriak, bersuara. Dengarkan saya, dengarkan kami. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini mengajar kami. Kami mau mendengarkan suara daripada Tuhan. Karena itu yang paling benar. Dan biarlah kami menjadi salah satu orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan itu. Mungkin tidak populer. Mungkin akan merugikan diri kami. Biarlah sungguh-sungguh kami bisa mengambil keputusan ini, komitmen ini, sehingga Tuhan kami akan memeluk kami dan mengatakan engkau luar biasa. Karena selama engkau hidup, engkau mendengarkan suaraku, mendengarkan firman-Ku. Tolong kami Bapak, agar kami bisa menghidupkan firman Tuhan ini di dalam seluruh pergumulan hidup kami. Tuntun ke kami, bantu kami Allah Roh Kudus untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.